Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Saya Agung Mubarak bersama teman saya Zainul Hasan akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah penting yang harus diketahui oleh seorang mufassir. Kaidah yang pertama yaitu kaidah dalam isim dhamir. Ibnul Anbari menyusun sebuah kitab yang menjelaskan tentang dhamir-dhamir atau kata ganti nama yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 2 jilid. Pada dasarnya dhamir itu dibuat untuk ikhtisar atau meringkas kata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, A'addallahu lahum maghfiratahu wa ajran azima. Di dalam ayat ini mewakili 25 kata apabila diungkapkan dalam bentuk isim zahir. Demikian juga firman Allah dalam surah An-Nur, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Imam Maki berkata, tidak ada dalam kitab Allah Al-Quran ini suatu ayat yang memuat domair, kata ganti nama yang lebih banyak dari ayat ini. Karena di dalamnya ada 25 domir. Marjik ad-domir. Domir harus mempunyai tempat yang dia kembali kepadanya, yang kemudian disebut marjik ad-domir. Ada berapa bentuk marji ad-dhamir? Yang pertama, rujukan dhamir yang dilafazkan terlebih dahulu dan yang sesuai dengan dhamir itu. Seperti firman Allah, wa asa adama rabbahu. Yang kedua, rujukan dhamir yang terkandung di dalamnya. Seperti firman Allah, i'adilu wa aqrabu littaqwa. Dhamir huwa di dalam ayat ini kembali pada al-adlu yang terkandung dalam kata i'adilu. Yang ketiga, rujukan dhamir itu diketahui dengan cara iltizamnya, yaitu yang paling pantas dan lazim. Seperti contoh dalam soal qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam kata anzalnahu itu kembali kepada Al-Quran, karena kata al-inzal menunjukkan pada Al-Quran secara iltizam atau lazimnya. Demikianlah. Yang keempat, rujukan dhamir yang diakhirkan secara lafadz tetapi sesuai dan tidak pada rutbah atau kedudukannya. Misalnya, fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Yang kelima, secara rutbah juga dalam bab dhamir sa'an, kisah, ni'ma bi'sa dan bab tanazu. Yang keenam, rujukan dhamir yang diakhirkan yang menunjukkan atas iltizam atau lazimnya. Ini seperti firman Allah, kalla idza balagatit taraqi, dan juga dalam surat Al-Qiyamah, falaula idza balagatil hulqum. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan kata ar-ruh dan nafas di dalamnya karena adanya kata al-hulqum dan at-taraqi yang menunjukkan hal tersebut. Yang ketujuh, kadang-kadang syakul kalam atau susunan kata menunjukkan adanya rujukan dhamir itu pada suatu yang disimpan dengan mempercayai pemahaman orang yang mendengarkannya. Ini seperti kullu man 'alaiha fan dalam surah Ar-Rahman dan juga dalam surat Fatir ayat 45, ma taraka 'ala zuhriha. Dhamir ha di sini kembali pada kata al-ardu bumi atau ad-dunya yang disimpan. Sedangkan firman Allah wali abawaihi Quran surah An-Nisa ayat 11, di sini dhamirhu kembali ke al-maid dan tidak ada rujukan dhamir yang disebutkan sebelumnya. 8. Terkadang dhamir itu kembali pada lafaz yang disebutkan, bukan maknanya. Itu seperti wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yanqusu min umrihi. Yang ke-9, terkadang dhamir itu kembali pada sebagian apa yang telah lewat atau berlalu, seperti yusikumullahu fi auladikum. Yang ke-10, terkadang dhamir itu kembali pada makna. Ini seperti pada ayat fa in kana tasnataini. Ungkapan dalam ayat ini tidak ada lafaz musanna yang mendahului, yang dhamir dalam kata kanata itu kembali kepadanya. Imam Al-Akhfashi berkata, karena kalalah itu bisa terjadi pada satu atau dua orang atau lebih, maka dhamir di sini dibuat dengan musanna yang kembali pada pemahaman makna. Sebagaimana dhamir jamak itu kembali pada kata man karena memahami maknanya. Yang ke-11,
Terkadang domir itu kembali pada lafaz sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah al-jinsu min dzalika asy-syai', jenis dari sesuatu itu. Seperti contoh, iyakun goniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Maksudnya dengan dua jenis al-fakir dan al-ghani, karena frasa goniyan aw fakiran dalam ayat tersebut menunjukkan atas dua jenis tersebut meskipun domir itu kembali pada mutakalim bihi wahdah, seorang diri yang berbicara tentang sesuatu. Yang ke-12, terkadang disebutkan dua hal dan domir itu dikembalikan pada salah satu di antara keduanya, padahal yang dominan adalah yang kedua. Ini seperti firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan. Dalam ayat ini domir wa innaha dikembalikan pada salat, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu dikembalikan pada al-isti'anah yang diambil dari kata wasta'inu. Yang ke-13, terkadang domir itu bentuknya musanna atau dua, tetapi ia kembali pada salah satu dari dua hal yang disebutkan. Ini seperti yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dalam ayat ini kata minhuma adalah domir musanna yang kembali pada al-bahraini, dua lautan, tetapi kembalinya pada salah satu di antara keduanya. 14, terkadang domir itu berhubungan dengan sesuatu sedangkan dia untuk yang lainnya. Ini seperti firman Allah Surat Al-Mu'min ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Nabi Adam. Terus yang ke-15, terkadang domir itu kembali pada suasana yang mengitarinya, seperti dalam surat Quran An-Nazi'at ayat 46, illa asyiyatan aw duhaha. Artinya maksudnya itu waktu duha pada hari itu, bukan duha sore hari itu, karena sore itu mempunyai duha. Ke-16, terkadang domir itu kembali pada selain yang bisa dilihat oleh indera, padahal pada kenyataannya tidak ada. Ini seperti wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka domir lahu di sini kembali pada kata al-amru, padahal pada saat itu sesuatu itu tidak ada, karena ketika hal itu sudah berada dalam ilmu Allah, maka hal itu bagi Allah sama dengan sudah terlihat dan sudah ada. Kaidah aslinya domir itu kembali kepada marji yang terdekat, karena itulah maf'ul awal diakhirkan di dalam firman Allah. Contohnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Agar domir di sini kembali kepada maf'ul awal karena dekatnya, kecuali apabila mudhof dan mudhof ilaih, maka aslinya domir itu kembali kepada mudhof, karena ia menceritakan mudhof ilaih. Kaidah, aslinya domir itu harus sesuai dengan marji'nya. Ini untuk menjaga kekacauan. Oleh karena itu, ketika ada sebagian ulama yang memperbolehkan dalam firman Allah dalam surah At-Taha, anigzi fihi fit tabuti fagzi fihi fil yammi, bahwa domir yang pertama kembali ke kata tabut, sedangkan domir yang kedua kembali ke Musa. Maka Imam Zamakhsyari mencela dan menganggap hal itu sebagai tanafur atau keanehan yang mengeluarkan Al-Quran dari nilai i'jaznya. Kemudian beliau berkata, semua domir dalam ayat tersebut harus kembali pada Musa. Selanjutnya, domir al-fasl munfasil. Domir munfasil adalah domir dengan sigot atau bentuk marfuk yang sesuai dengan sebelumnya, baik domir mutakallim, mukhatab atau goib, mufrad atau selain mufrad, musanna atau jamak. Sesungguhnya itu terjadi ketika posisinya selalu mubtada atau sesuatu yang aslinya mubtada juga sebelumnya khabar, seperti firman Allah, wa ulaika humul muflihun. Imam Al-Akhfasi memperbolehkan terjadinya domir munfasil antara hal dengan sibul hal, dan ia mengeluarkan untuk itu sebuah bacaan hunna athhara dengan nasab. Domir munfasil itu tidak memiliki posisi i'rab
dan ia mempunyai 3 faedah, yaitu yang pertama al-i'lam, memberitahukan bahwa kata-kata yang terletak setelahnya itu menjadi khobar, bukan tabi yang mengikuti. Yang kedua at-ta'qid, meyakinkan. Oleh karena itu para ulama Kufah menamakan du'amah pilar penguat, karena dengannya suatu kalam menjadi kuat. Maksudnya menguatkan dan meyakinkan. Sebagian ulama menetapkan bahwa tidak boleh dikumpulkan antara dia dengan dirinya, seperti Zaidun nafsuhu huwa al-fadilu. Yang ketiga al-ikhtisyas, pengkhususan. Imam Zamakhsyari telah menyebutkan 3 faedah tersebut di dalam firman Allah, wa ulaika humul muflihun, Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Ia berkata, faedahnya adalah untuk memberitahukan bahwa kata-kata setelah domir itu posisinya sebagai khobar, bukan sifat. Kemudian untuk taukid, menegaskan, dan juga i'jab. Dan faedah musnad itu sabitah terhadap musnad ilaih, tidak dengan yang lainnya. Selanjutnya domir asya'an dan kisah. Istilah ini juga dikenal dengan nama domir al-majhul. Pemilik kitab Al-Mughni mengatakan bahwa domir ini berbeda dengan qiyas dari 5 sisi sebagai berikut. 1. Kembalinya domir ke kalimat setelahnya secara luzum, karena tidak boleh bagi jumlah al-mufassirah lahu yang menjelaskan tentang domir itu untuk mendahului dia, dan tidak ada sesuatu dari domir itu menjadi bagian dari jumlah tersebut. Yang kedua, sesungguhnya yang menjadi mufassir dari domir itu tidak lain kecuali jumlah. Yang ketiga, sesungguhnya domir itu tidak diikuti dengan tabi, sehingga ia tidak ditaukidkan, tidak diatofkan padanya, dan tidak bisa menjadi mundal minhu. 4. Sesungguhnya domir itu la yu'mali bihi, tidak berfungsi, kecuali ibtida atau yang menasiknya. Yang kelima, sesungguhnya ia mulazim lil ifrad, domir itu harus berbentuk mufrad. Tanbih, Ibnu Hisam mengatakan bahwa selama masih mungkin untuk tidak dikatakan domir asya'an, maka tidak sepantasnya untuk dikatakan demikian. Kaidah muzakkar muannas. Muannas ada 2 macam, yaitu hakiki dan tidak. Muannas hakiki, maka taknis yang terdapat pada fi'il pada umumnya tidak dibuang kecuali jika ada pemisah antara muannas itu dengan fi'ilnya. Muannas yang tidak hakiki, yaitu maka membuang taknya jika ada pemisah adalah lebih baik. Kaidah ma'rifah dan ma'rifah. Ketahuilah bahwa masing-masing dari keduanya memiliki tempat yang tidak layak untuk ditempati oleh yang lain. Adapun yang nakirah memiliki beberapa sebab, yaitu 1. Menginginkan makna tunggal, 2. Menginginkan jenisnya, 3. Ta'azim, pengagungan, 4. Taksir, memperbanyak, yang 5. Tahkir, meremehkan. Maksudnya adalah terperosoknya sebuah nilai sampai kepada suatu keadaan yang dia tidak layak untuk dijelaskan. Baik, kami akan meneruskan keterangan dari Saudara Agung Barok, yakni di sini adalah kaidah tentang jamak dan mufrad. Di antaranya adalah kata as-sama'u dan al-ardu, di mana saja kata al-ardu disebutkan selalu dalam bentuk mufrad di dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak, berbeda dengan kata as-samawa. As-samawa itu karena beratnya bentuk jamak, yaitu al-arduna. Tulisannya kaidah tentang lafaz-lafaz yang disangka sinonim padahal bukan demikian. Kata al-khawfu dan al-khasyah yang hampir-hampir tidak dibedakan oleh ahli bahasa, padahal tidak diragukan lagi bahwa al-khasyah maknanya lebih dalam dan lebih kuat daripada al-khawfu. Kata ini diambil dari kata syajaratun khasyatun, yang maknanya adalah pohon kering yang merupakan aib secara keseluruhan, sedangkan kata al-khawfu berasal dari kata naqatu khufa'i yang bermakna unta yang berpenyakit.
Next, kaidah tentang pertanyaan dan jawaban. Pada dasarnya setiap jawaban haruslah sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan. Kadang-kadang jawaban itu diahlikan dari yang dikehendaki oleh suatu pertanyaan untuk memberikan peringatan bahwa inilah yang semestinya ditanyakan. As-Sakoki menamainya dengan al-uslub al-hakim. Kadang-kadang jawaban itu lebih umum daripada pertanyaannya karena adanya kebutuhan yang tampak darinya. Kadang-kadang jawaban itu kurang memenuhi dari yang seharusnya karena adanya kebutuhan terhadap hal itu pula. Dan kaidah tentang pembicaraan dengan isim dan atof mahail dalam kurung atof kepada kedudukan kata gan fiil menunjukkan sesuatu yang tetap dan berlangsung secara terus-menerus, sedangkan fiil menunjukkan kepada sesuatu yang berulang-ulang dan baru, sedangkan keduanya tidak dapat saling menggantikan kedudukan masing-masing. Terusan dan kaidah terusannya yaitu kaidah tentang masdar. Ibnu Atiyah berkata, metode dari hukum-hukum yang wajib adalah dengan menggunakan masdar dalam bentuk marfu seperti fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Lanjut tentang kaidah tentang atof. Atof di sini menjadi 3 macam, yaitu atof kepada suatu lafaz, inilah yang asli. 2, atof mahail, atof kepada kedudukan kata. 3, atof tawahum seperti laisa zaidun qaiman wala qaidin bil hifdi. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk merendah dengan jer karena menyangka adanya huruf jer yaitu ba yang masuk ke dalam khobar. Terima kasih.